Samping Pak Yudi salah satu inisiator dan deklarator, usia 17 tahun ngakunya. Mohon diaminkan gitu kan. Beliau adalah ya Opa Francisco da Cruz, sesepuh kita dari Timor. Beliau Katolik dari komunitas Buddha Hati Kudus di Granusata. Beliau tinggal di klaster Spring Garden Fiesta di seberang IPK ya Pak ya. Terus, nah ini comotan dari apa GBI Rayon 8, Pak Sugeng Imam Santoso. Ya, kita terima kasih Pak Riki, gitu kan. Ini dihibahkan atau diselundupkan Pak Riki statusnya beliau? Susupkan gitu kan. Susupkan ya. Pak Sugeng tinggal di Celebration Town. Pak Sugeng di kami minta bantu untuk di kepengurusan FPKUP sebagai seksi pemuda Pak Sugeng ya. Nah terus Pak Yoel dari Pak Nur Hafandi Pak, beliau dari Citrus Garden Muslim, beliau sebagai seksi humas ya Pak Nur ya. Nah samping kanan Pak Nur adalah Pak Gede Pak ya, Gede Mertanadi dari komunitas Hindu Pak. Kebetulan beliau masih tinggal di Dukuh Zamrud. Nah beliau masuk di kepengurusan sebagai seksi Gede maaf, seksi apa sih? Relawan ya. Relawan dan sosial bareng Pak Ruben. Nah ini Bu Areta, paling cantik sendiri. Beliau pasangan dari Pak Yudi Pak ya. Kenapa? Tinggal di Citrus, kemarin di seksi relawan dan pemuda panggilnya Ahoy, tinggal di Water Spring. Beliau dari GPI Rayon 18, seksi pemuda dan olahraga, relawan dan pemuda dan olahraga ya. Oke, seperti itu Pak perkenalannya Pak. Nanti monggo ini kita sambung rasa, ya kan? Mungkin harus makan dulu Pak, ya, harus makan untuk keluar. Apa saja keluar, gitu kan? Biar suasana lebih cair. Atau mungkin dari rekan-rekan. Alim Arianto ada di staf sekretariat ya, staf sekretariat gereja yang dari samping saya Pak Yoel, yang beliau juga salah satu pejabat GDI yang ada di tempat kami, yang beliau dalam seksi doa ya. Nah Pak Sugeng yang ada di sebelah kiri saya, beliau aktif juga di komunitas ya. Sugeng juga ada, mungkin dari kami tinggal
Jadi saya tambahkan sedikit Pak. Izin, jadi kita itu oh ya Pak Jos, ya, ya. Jadi minggu depan insya Allah kita ke gereja beliau Pak di Dukuh Bima. Gitu. Jadi emang ini kita kita ada program semacam ini Pak. Setiap seminggu sekali kita roadshow ke tempat ibadah. Kedua, memang kita sebenarnya setiap minggu tuh ada rapat di internal. Nah, harapan kita sebenarnya kalau pun ada isu mungkin kita nggak bisa ketemu langsung, bisa mungkin lewat Pak Sugeng yang sudah selama ini Pak di aktif di pengurus kita gitu Pak, terkait dengan keberlangsungan yang Pak Sani sampaikan tadi, keberlangsungan ibadah, kemudian izin atau sebagainya. Dan yang mungkin juga kita bisa menandu silaturahmi itu kita pengennya lebih banyak mengikutkan teman-teman jemaat di sini untuk gabung di grup besar Pak. Jadi mungkin ada nanti yang berkenan gabung bisa japri ke saya, gitu Pak. Supaya kalau ada isu, ada concern gitu kita bisa nyambungnya gitu sih Pak. Pertambahan lain dari Bapak-Bapak sekalian, mungkin Pak Adi atau Pak Fikri, atau kita mau ini dulu. Kalau bicara tentang GPIB Rayon 8 itu Pak, saya punya kedekatan GPI Rayon 8 itu saya punya kedekatan sama almarhum Pak Chan. Jadi beliau ini dulu hampir setiap pagi ketemu saya di Goet, kita sering diskusi. Bahkan ketika saya sakit di rumah sakit Hermina itu, beliau satu-satunya yang concern ingin saya. Terus salah satu yang kita rencanakan dengan Pak Chan pada waktu itu, karena hampir Pak Chan kan di Indofood ya kalau nggak salah, itu hampir semua masjid di kawasan itu khotib-khotibnya itu dari mereka, kelompok mereka yang bukan. Nah, saya waktu itu mengusulkan kepada Pak Chan gimana kalau disampaikan ke manajemen Indofood bahwa nanti khotibnya itu dari teman-teman NU, dan beliau menyanggupi. Itu kira-kira sebelum COVID, kira-kira 4-5 bulan sebelum Pak Chan meninggal. Beliau menyanggupi, nanti kita ini Pak temukan gitu kan. Karena memang menurut Pak Chan pada waktu itu di lingkungan Masjid Indofood itu khotibnya itu dari kelompok-kelompok yang agak radikal pada waktu itu. Nah, itu saya punya kesan khusus sama Pak Chan. Bahkan beliau pada waktu itu sering mengingatkan saya tentang kesehatan, karena waktu itu saya masuk rumah sakit kan. Jadi kalau makan telur itu banyak banget. Dia beli telur di pasar modern itu satu. Dan ketika beliau meninggal pas COVID, saya nggak bisa menjenguk kan, karena COVID itu nggak bisa ini. Itu saya punya kedana. Bahkan ketika plang-plang diturunkan itu juga kita intensif, saya sama Pak Chan, saya waktu itu diskusi. Bahkan saya ngomong sama Pak Chan, pasang aja Pak Chan, nggak apa-apa, kalau nanti ada apa-apa kita. Itu kesan saya dengan Pak Chan pada waktu itu Pak. Nah, lebih daripada itu, apa yang telah diwariskan oleh Pak Chan itu kan sebenarnya bagaimana kita membangun, terutama di lingkungan Grand Wisata ini, sikap-sikap yang intoleran, yang harus bagaimana kita tanamkan ke jemaat kita, ke umat kita, agar kehidupan beragama yang damai, kehidupan beragama yang yang rahmatan lil alamin kalau di Islam, yang mengayomi semua pihak ini kita tumbuhkan. Karena tidak ada gunanya ketika kita bicara tentang keberagaman, kita lupa mendidik anak-anak kita berkembang sangat